Tak ada angin dan tak ada hujan. Setelah 4 tahun menjalani bahtera nyaris tanpa gonjang-ganjing miring pemberitaan, pasangan komedian Daus Mini dan Selvi Hanawijaya tiba-tiba dikabarkan bahteranya terancam karam. Kabar itu mencuat setelah kuasa hukum Selvi mengungkapkan rencana akan menggugat cerai Daus Senin esok. Selvi kabarnya sudah tak tahan dengan tabiat Daus Mini yang dinilainya egois. Ya memang berita yang di luar sana memang apa adanya. Aku yang menggugat. Memang aku sama Bang Daus sudah tidak ada kecocokan, sudah beda prinsip juga. Ya memang harus gimana lagi? Udah keputusan aku udah buat. Ini nggak ada yang harus dibicarakan lagi. Nanti tunggu aja yang menjelaskan selanjutnya kuasa hukum. Udah mau 6 bulan lebih. Jadi sebenarnya sebelumnya ditahan gitu ya? Ditahan, akhirnya ambruk lah sudah. Untuk masalah gugatan kita masih ulin bukti dan ini untuk kita buat insya Allah secepatnya lah gugatan itu kita ajukan karena masih kita persiapkan sama tim. Bukan hanya sikap Daus yang egois, Selvi juga menilai Daus sama sekali tak menghargai kedua orang tuanya. Akibatnya, Selvi mengaku sudah tidak tahan hidup bersama Daus dan memilih untuk bercerai. Ya begitu, apa adanya. Mertua dibentak-bentak. Selama ini baik-baik aja, nggak ada yang bentak-bentak aku, nggak ada. Cuman ini kan karena Bang Daus sama orang tua saya doang, itu aja sih, nggak lebih. Ya, pada intinya gitu, udah nggak ada kecocokan. Hari ini aku udah pergi dari rumah Bang Daus. Anak dibawa sama dia. Daus sendiri sejak pengakuan Selvi mencuat masih sulit ditemui awak media. Tapi ihwal kabar adanya orang ketiga, Selvi menepis rumors tersebut. KDRT? Gak ada lah, apa yang di KDRT gak ada. Atau orang ketiga mungkin? Gak ada. Orang ketiga mana gak ada ya? Benar. Udah berapa hari di? Hari apa ya itu? Kalau nggak salah sekarang udah mau 4 hari. 4 hari? Iya. Juga tadi. Aku lupa 4 hari apa 3 hari gitu. Ya pokoknya mau hampir 4 hari lah. Selvi sendiri dinikahi pria bernama asli Ahmad Firdaus ini sejak tahun 2018 silam atau 4 tahun setelah Daus bercerai dari mantan istrinya Yunita Lestari di tahun 2014 lalu. Keduanya seolah hakul yakin bisa mengayuh bahtera dalam susah maupun senang. Ya, dia sosok yang baik pastinya, soleha, nurut apa kata Daus, dan dia mau video call aja, gitu kan, itu harus izin dulu loh. Aku mau video call, izin boleh nggak tuh? Itu yang benar ini tuh. Karena kalau Daus sih merasa udah nyaman, gitu kan, dan dari kedua keluarga besar dari keluarganya Selvi juga ada rasa keseriusan, gitu kan. Oh berarti nggak main-main menjalin sebuah hubungan kayak gitu. Ya udah, akhirnya Dausnya pun sama ngajak ke Selvi, gitu kan, kenali ke keluarga besar Daus, gitu. Mudah-mudahan ini perkawinan yang terakhir ya. Minta doanya aja buat pemirsa semua ya. Perkawinan ini perkawinan yang terakhir ya. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu aja. Tapi setelah 4 tahun berlalu, pernikahan Daus dan Selvi rupanya menyimpan bara api dalam sekam. Sikap egois dan tak akur dengan kedua orang tua Selvi disinyalir menjadi musabab keretakan bahtera Daus dan Selvi. Lantas, apakah Selvi masih membuka pintu mediasi atau sudah menutup rapat untuk kembali ke pelukan Daus? Pasti ada rasa kasihan pastilah, karena kan kemarin pun juga aku sempat meluk dia juga, minta maaf. Sama-sama nangis juga, tapi mau gimana, ya udah pilihan. Kalau pintu maaf pasti dimaafkan yang sebesar-besarnya, maupun aku yang salah maupun Bang Daus yang salah, harus saling memaafkan dan tidak ada rasa dendam, harus saling lebih logowo aja. Silaturahmi tetap berjalan gitu sih.
Bima udah pasrah kali ya, emang udah takdirnya. Aku nggak menuntut untuk harta gono gini karena memang saya juga aku nggak mau minta begitu sih. Udah pasrah. Sebelum menikah dengan Selvi tahun 2011 silam, Daus juga menikahi pendangdut lokal Yunita Lestari. Tapi 2014, kemudian setelah dikaruniai anak, Yunita memilih menggugat cerai Daus. Sejoli yang kala itu dipuja-puja sebagai pasangan setia ini pun koyak, bahkan sempat menyisakan konflik dan perang urat syaraf di media antara Daus dan Yunita. Saat Daus harus menghadapi gugatan cerai sang istri, Vena Melinda malah sudah lebih dulu digugat cerai suaminya Ferry Irawan yang kini masih mendekam di balik jeruji besi. Namun, setelah gugatan dilayangkan, Vena terkesan acuh dan tak mau merespon. Ditemui di sela acara syukuran rumah barunya, Vena tampaknya sudah lega dan tak ingin kembali ke pelukan sang suami. Lantas benarkah ia tersinggung karena Ferry lebih dulu menggugat? الدنيا والآخرة تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم نويت قراءة القرآن العظيم لله تعالى الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا. Saya mendapatkan anugerah luar biasa dari Allah berupa peristiwa-peristiwa dalam hidup yang buat saya makin mendekatkan diri saya sama Allah. Kenapa hari ini saya membuat dan memanggil lagi anak-anak pengajian dari doa anak yatim kandang ember? Karena saya yakin insya Allah doa-doa dari anak-anakku sekalian dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang Pak Dwi bilang, saya ingin mencoba kembali lagi fokus kepada diri saya, karena saya yakin Allah yang menjadi pelindung saya. Saya mohon doanya anak-anakku sekalian, doakan Ibu Vena, doakan Ibu Vena supaya bisa melangkah ke depan dengan rasa lebih tinggi keimanannya, lebih percaya diri lagi, lebih merasa Allah itu dekat sekali karena aku yang mendekat. Sebenarnya ini kayak rutinitas keluarga kita, dari aku sama dari aku sama kakak masih kecil, anak mama suka bikin acara pengajian, jadi makanya bukan hal baru. Tapi untuk tahun ini dan di rumah Mas Soe habis direnovasi ini dari pertama kali. Vena bukan hanya akan menghadapi kasus perceraian. Di tengah kesibukannya sebagai calon anggota DPR RI, ia juga masih harus berjibaku di meja hijau membuktikan tuduhan KDRT yang ia laporkan ke polisi. Lantas sudah siapkah Vena menghadapi sidang kasus KDRT? Ya pokoknya saya kan sama wartawan udah kayak keluarga ya. Kalau sampai kemarin saya agak nggak mau wawancara, semata-mata saya ingin semuanya kondusif. Tapi saya juga ingin teman-teman wartawan mengawal kasus ini karena wartawan itu dan media memegang peranan yang sangat penting. Saya korban KDRT, begitupun Roro dan juga siapapun di luar sana, teman-teman perempuan. Konsekuensi memang banyak. Kalau kita berani speak up itu banyak. Makanya awal tuh yang harus kita persiapkan adalah mental.
Karena yang namanya playing victim, namanya fitnah, namanya berbagai macam itu pasti adalah urutannya. Dan insya Allah tanggal 14 Februari saya minta teman-teman wartawan bila ada waktu kita sama-sama ke Komnas Perempuan. Saya mohon doa dan juga supportnya teman-teman untuk sama-sama kita menginformasikan bahwa KDRT itu bukan aib. KDRT itu adalah pidana. Artinya kalau kita sudah berani speak up, ya konsekuensinya kita harus kuat mental. Meskipun saya juga sering nangis kayak tadi, semata-mata sebetulnya saya masih manusia biasa. Nggak mungkin lah ada orang yang ingin menikah kemudian gagal dan kemudian ceritanya sampai seperti saya, kan nggak mungkin ya. Tapi kalau itu pun terjadi, ya itu sudah satu konsekuensi. Makanya saya bersyukur punya anak-anak yang luar biasa. Kebetulan Feral nggak bisa hadir ya karena ada acara di Amerika, tapi sudah mensupport. Atala juga datang, dia selalu ada di saat saya bilang ya meskipun sibuk ya Dek, sibuk cari uang, sibuk macam-macam ya. Tapi Atala selalu ada. Ya itu sih yang menguatkan saya, dan Atala sama Feral tuh nggak pernah menyalahkan mamahnya dengan apa yang sudah terjadi, dan dia dewasa, dia tidak emosional. Sebelumnya, dukungan untuk Vena juga datang dari kedua putranya Verrel Bramasta dan Atala Naufal. Kedua putra Vena ini bahkan ingin agar sidang kasus perceraian segera diproses sehingga status ibundanya tak lagi dibayang-bayangi sebagai istri Ferry. Yang kayak mama bilang, pokoknya kalau aku ada waktu senggang, waktu kosong aku kesini lah pasti ya, cek kondisi mama, semangatin dia. Soalnya ya itu, aku sama kakak pengen fokus tuh untuk balikin mental mama aja sama semangat mama situ aja. Ya pasti ya kadang mungkin gak ngomongin masalah ini ya, kadang kita bisa discuss hal-hal lain atau enggak bercanda-bercanda aja gitu yang apa yang bisa buat mama tuh lebih lega dan gak mikirin masalah. Tapi tetap aku support sama kakak, temenin mama terus, pokoknya temenin dan bikin mama sampai ini semua selesai lah pasti gitu.